wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini terima kasih nih ya. Saya banyak belajar ini dari presentasi Mas Wahid tadi ya, Mas Komar, Mas Ari Ginanjar tadi ya. Kemudian Pak Imam, Pak Miralam, kemudian terakhir yang dari Gorontalo tadi ya Mas Isman ya. Saya ini kalau secara teori mungkin tidak terlalu ini ya, masalah zikir ini ya. Karena background saya memang background apa ya? Saya ilmu kebumian sebenarnya ya, persatelitan gitu. Tapi ini pengalaman saya saja ini ya. Meskipun saya besar di lingkungan keluarga ya tidak jauh dari agama lah ya. Ayah ibu saya itu orang Aceh, kemudian dosen di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Mungkin dulu tempatnya Mas Komarudin ya. Saya ingat waktu kecil itu saya ya jelas mungkin belum paham zikir ya. Waktu SD ya diajari oleh ayah lah ya, tentang Allah segala macam, sholat ya biasalah. Tapi saya hanya tahu saja ya, tahu ya. Tahu ada Allah dan segala macam. Tapi saya tidak kenal lah ya. Kemudian saya SMP masih sama kelihatannya ya. Cuma saya mulai belajar ngaji dan segala macam ya. Yang ngajari nenek saya sama ayah saya ya. Saya pikir saya juga belum kenal Allah ya. Saya tahu tapi tahu dari bacaan saja ya. Belum hati itu belum masuk ya. Kemudian mulai SMA pun menurut saya sama saja ya. Saya SMA di Jakarta, jadi banyak godaan juga lah ya. Sama dengan Gen Z sekarang ini mungkin ya. Nah, saya mulai sedikit berpikiran tentang Allah itu dari ayat-ayat kauniyah terus terang ya. Saya SMA itu ngambil proyek tentang benda-benda langit. Kebetulan untuk itu saya sering ke planetarium di Cikini. Saya melihat film-film alam semesta dan segala macam. Nah, di situ mulai saya berpikiran lebih mendalam ya. Apalagi begitu melihat ukurannya dan segala besarnya dan segala macam, saya mulai di situ ya. Ini Pak Allah itu di mana? Waktu itu mulai pertanyaan semacam itu ya. Dan apakah di alam semesta ini cuma ada di bumi kita yang ini ya kehidupan? Nah, kemudian saya masuk ITB, saya belajar geodesi. Geodesinya itu terkait bumi, terkait satelit. Mulainya dari sistem bumi. Saya belajar atmosfer segala macam ya. Saya baru tahu bahwa suhu, kelembaban segala macam itu di atmosfer bumi itu pas sekali untuk kehidupan manusia. Atmosfer kita ini tidak bermuatan listrik, kita tidak kesetrum. Kalau di planet lain banyak yang bermuatan listrik ya, tidak ada kehidupan. Kemudian saya belajar angin, arus dan segala macam, semuanya itu bermanfaat untuk kehidupan manusia ya. Kemudian karena saya geodesi satelit, saya banyak belajar persatelitan, ruang angkasa dan segala macam. Nah, di situ baru mulai lagi saya berusaha lebih kenal Allah ya. Tapi dari ciptaannya saja, alam semesta kita yang terlihat itu saat ini lebarnya diameternya 93 miliar tahun cahaya. 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer ya. Nah, sekarang bayangkan lebarnya itu diameternya 93 miliar tahun cahaya. Itu pun yang teramati ya, yang teramati oleh pengamatan sekarang. Dan kita tahu bahwa alam semesta ini pun berkembang meluas dengan percepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi kita tidak mungkin menyentuh itu ya. Nah, kemudian sejak itu saya coba cross check dengan Quran. Di Quran ada ayat-ayat alam semesta diluaskan, alam semesta ada 7 langit, 7 lapis. Nah, waktu pemenang Nobel Astronomi dari Australia datang ke memberikan ceramah di Aula Barat ITB, dia menjelaskan tentang secara teoritik ada multiverse, 7 lapis alam semesta. Lapisnya di atas di bawah kita walau alam, kita nggak tahu.
begitu begitu apa ya, jauhnya ya. Nah, sejak itu saya mulai tertarik. Saya mulai coba mengenal Allah ya. Cara saya mengenalnya itu mungkin ya saya yang paling gampang dari Quran dan hadis ya. Quran, ayat-ayat Quran, hadis tadi yang Mas Wahid sudah tunjukkan ya. Meskipun saya mulainya dari ayat-ayat kauniyah, saya akhirnya kembalinya tetap ke Quran dan hadis, saya cross check dan semua cocok. Nah, disitulah saya menyebabkan saya akhirnya memang Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Oleh sebab itu mulai sejak itu dan sampai sekarang, saya kalau apa saja saya ingat Allah saja sudah. Saya sakit perut, saya ingat Allah. Ya Allah, Engkau maha kuasa menyembuhkan sakit perutku. Ya baca doa mungkin dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Usap-usap perut, auzubi zatillah wa kudrati min syarri ma ajik, bismillah, ya Syafi, terus saja ya. Apa saja, mau ujian, mau apa segala macam saya sekarang udah. Itu cara saya berzikir ya. Di samping mungkin zikir-zikir yang sudah dari yang tadi disampaikan ya. Misalnya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah dan segala macam. Bahkan saya kadang-kadang tidak merasa apa ya, tidak merasa puas ya. Mungkin yang disampaikan Kanjeng Nabi itu minimal ya. Kan bisa saja kita tambahkan ya subhanallah jadi 100, alhamdulillah jadi 100 yang gitu ya. Cara mengingatkan ya. Tetapi memang tadi yang Mas Komar sampaikan tuh menarik bagi saya ya. Begitu zikir itu yang zikir itu hati atau otak. Nah, ini saya nggak tahu nanti Mas Isman ya. Tapi kalau saya kebetulan mengajar filsafat ilmu ya, di program doktor kuliah apa di prodi saya. Jadi yang membedakan manusia dengan yang lain-lain itu mungkin kemampuan berpikir ya. Manusia ini punya kemampuan thinkingnya itu sekarang itu disadari sangat kompleks ya. Kita bisa berpikiran sistemik, bisa berpikiran higher order, bisa berpikiran critical. Mungkin satu-satunya yang bisa menyamai kita tuh iblis dan teman-temannya ya. Iblis juga pintar kan menggoda manusia. Tapi ada satu yang iblis nggak punya menurut saya yaitu hati. Yang dikatakan Mas Komar tadi ya, sadar, fuad, lub ya. Mungkin iblis itu tidak ada ya. Oleh sebab itu memang saya juga belajar ini zikir yang baik itu zikir yang sir di dalam apa diucapkan gitu ya. Ini juga kalau saya baca-baca di tasawuf katanya yang paling baik itu di dalam ya, di dalam hati yang terdalam tadi ya. Sehingga menurut saya ya mengingat Allah zikir itu ya bisa kapan saja ya, sambil jalan kaki, sambil lari, sambil tiduran, berbaring seperti di Ali Imran 190 191 ya, atau sambil berenang atau sambil nyupir ya. Jadi menurut saya ya mau nggak mau manusia itu memang akan berzikir ya. Tapi kadang-kadang kita lupa saja. Kita bisa mengangkat gelas saja ini sebenarnya kalau kita ini kita berzikir ya. Saya punya anak perempuan sama istri yang takut kecoa. Tapi saya alhamdulillah tidak takut ya. Tapi saya kadang-kadang berpikir kecoa ini pasti ada manfaatnya. Gusti Allah itu menciptakan kecoa bukan untuk nakut-nakuti wanita tentunya ya. Tapi pasti ada manfaatnya. Tapi sampai saat ini saya masih mikir terus ya tujuannya kecoa ini apa gitu ya. Eh, tapi mungkin teman-teman biologi nanti bisa menjawab ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berzikir, kita bisa melihat apa saja yang ada di hadapan kita dan kemudian di backup dengan ilmu. Makanya dalam Islam ini saya pikir ilmu itu penting sekali. Karena pengalaman saya tadi, saya kecil, SD, SMP, SMA, terus itu level zikir ingat saya ke Gusti Allah itu sangat tergantung ilmu saya. Begitu saya semakin kenal, saya semakin cinta, tapi juga semakin takut ya. Masya Allah, Gusti Allah ini membuat dunia kiamat mudah sekali nih. Matikan aja Medan Gaya Barat Bumi, tabrakan semua itu ya. Hancur udah.
atau atmosfer buminya dikempesin aja sudah mati semua ya. Jadi semakin kita berilmu, kalau menurut saya kita semakin akan cinta kepada Allah, tapi juga akan semakin takut ya. Jadi menurut saya memang pendidikan seperti dikatakan Pak Mir Alam, saya setuju ya. Kita harus meningkatkan level pendidikan anak-anak kita, ilmu-ilmu keilmuannya, kauniyah dan segala macam. Tapi saya setuju dengan Kang Ari tadi memang harus di blended ini ya. Ilmu-ilmu keduniawian dan ilmu-ilmu akhirat ini harus bagaimana dalam kurikulum kita ya. Kurikulum kita jangan terlalu spesialistik ya kalau menurut saya ya. Dia harus jadi polimat malah ya. Kan zaman dulu umumnya polimat ya. Kepler ahli orbit itu dia juga pendeta dan juga dia ahli matematik dan segala macam. Ibnu Sina dia kedokteran tapi dia juga ahli agama ya. Jadi menurut saya polimat ini harus menjadi tren di masa depan ya. Seperti ISQ tadi ya. Jadi hatinya bagus, fikirnya bagus, ilmunya bagus, mindsetnya bagus. Ya nggak tahu ya. Manusia sendiri ini kalau kita pelajari ini kan sangat apa ya? DNA manusia itu kalau dipanjangkan katanya itu 7 kali bumi Pluto pulang pergi itu, masya Allah. Saya pikir Allah itu menciptakan itu bagaimana dulu ya? DNA di dalam tubuh kita ini kalau diurut-urutkan dipanjangkan itu 7 kali bumi Pluto pulang pergi. Masya Allah ya. Itu baru satu, belum yang lain, 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 lain. Jadi kalau ada orang ilmunya sudah tinggi dan nggak percaya Gusti Allah, menurut saya sih keblinger itu ya. Ada yang nggak waras di dalam thinkingnya ya. Walau walam. Jadi menurut saya ilmu ini harus ditingkatkan terus. Jangan sampai umat Islam itu meninggalkan ilmu pengetahuan. Saya sekali lagi setuju dengan pendidikan ya. APK pendidikan di Indonesia harus dinaikkan karena 85% itu penduduk Indonesia adalah Muslim. Jadi kalau Indonesia pendidikannya rendah, yang rugi umat Islam. Kalau kita gontok-gontokan ribut rusuh seperti kata Kang Ari, yang rugi Islam ya. Jadi menurut saya kita juga jangan mau diadu domba, kita kembali ke basic untuk menuntut ilmu terus, ilmu tapi juga amal ya. Iman, ilmu, amal lah ya. Kalau saya pegangan saya Pak Habibie itu ya. Iman, ilmu, amal, iptek, imtak, iptek, imtak ya. Jadi ini yang kalau menurut saya ya, itu cara saya berzikir lah. Nyuwun sewu nih mungkin salah ini Mas Wahid ya. Karena saya nggak tahu terlalu tahu banyak dalil ini ya. Saya banyaknya pakai rasa aja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang betul-betul apa ilmuwan sejati itu. Innama yakhsyallah min ibadil ulama ya. Jadi ya semakin paham itu ya, semakin yakin dan juga semakin takut ya.